Kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas pemerintah diminta koreksi ulang pendekatan untuk redam konflik di Papua. Seperti apa informasinya? Sebelum kita lanjut video ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai pendekatan pemerintah dalam menangani konflik bersenjata di Papua masih belum cukup efektif. Ia menegaskan berulangnya serangan terhadap warga sipil maupun aparat TNI Polri menjadi indikator kegagalan strategi yang selama ini dijalankan. Menurut dia, pola respon yang reaktif, yakni dengan mengirim pasukan setelah terjadi serangan lalu kembali tenang untuk sementara waktu, tidak bisa terus dipertahankan. Ia menekankan pentingnya pembagian peran yang proporsional antar institusi negara. TNI fokus menangani kelompok separatis bersenjata secara presisi dan terarah. Polri melindungi masyarakat serta menegakkan hukum di wilayah sipil. Sementara kementerian dan lembaga sipil harus hadir menjalankan pelayanan publik melalui pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Khairul menyebutkan TNI dan Polri tidak bisa dipaksa tampil humanis sepenuhnya dalam konteks konflik bersenjata. Oleh sebab itu, menurut dia, fungsi membangun kepercayaan sosial harus dijalankan oleh aktor-aktor sipil yang memiliki mandat pelayanan dan kemampuan relasional. Ia juga menyoroti pentingnya peran intelijen yang kerap terabaikan dalam perencanaan keamanan. Banyak korban jatuh karena kegagalan deteksi dini. Intelijen harus diperkuat sebagai pondasi strategi keamanan dan sosial, bukan sekedar pelacak. Selain aspek keamanan, dia menekankan bahwa akar persoalan Papua terletak pada ketimpangan sosial dan kegagalan pembangunan. Ia mendorong adanya reformasi tata kelola otonomi khusus atau OTSUS yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Papua. Bukan sekadar soal transfer anggaran, tapi bagaimana rakyat Papua dilibatkan dalam pengambilan keputusan, diperkuat pendidikannya, dan dilindungi hak atas tanah dan identitasnya. Ia melihat pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk merumuskan ulang pendekatan secara menyeluruh. Namun, hal itu menuntut keberanian menyebut masalah secara jujur. Yang kita hadapi di Papua adalah konflik separatis bersenjata, bukan sekedar gangguan keamanan. Kejelasan definisi ini penting untuk membangun strategi yang tepat dan kebijakan yang adil serta konsisten. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi publik dan narasi global yang lebih efektif. Papua, di mana harus melihat bahwa Indonesia bukan sedang menindas, tetapi melindungi warga sipil dari kekerasan kelompok bersenjata. Khairul mendorong pendekatan dari sekuritisasi menuju governmentality yang menghadirkan negara sebagai pengelola kehidupan publik secara utuh. Distribusi peran harus tegas, TNI Polri sebagai penjamin keamanan dan aktor sipil sebagai pembawa misi kesejahteraan. Hanya dengan cara ini Papua bisa dibangun sebagai wilayah yang damai, adil, dan bermartabat dalam bingkai Indonesia. Diberitakan sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah membantai belasan orang yang diduga penambang ilegal. Mereka menyebut para penambang ilegal itu adalah intelijen TNI. Namun, TNI telah menepis hal tersebut. TNI memastikan jika yang dibunuh oleh KKB justru warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Terkini, KKB juga mengklaim telah menembak seorang prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sekian informasi ini dari channel Siap Update. Terima kasih.